Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun pada kesempatan sore ini kita melanjutkan pengajian kitab Ta'lim asal faslun fi bidayatis sabaki, meneruskan dari minggu yang kemarin. Sebelum kita mulai, hadiah Fatihah dulu. Mari kita hadiahkan Fatihah kepada Kanjeng Nabi dan mu'alif serta para masih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin wa ali kullin wa ashabin ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin wa ila mu'alifatil kitab wa ila jami'i masyayikhina wa nafa'ana bihim wa bihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi ayyajtahida fil fahmi minal ustadi au bitta'ammuli wa tafakkuri. Wa yambaghi, dan sebaiknya apa ayyajtahida, bersungguh-sungguh siapa thalibul ilmi atau muta'alim, bersungguh-sungguh fil fahmi, di dalam memaham, minal ustadi, dari guru, minal ustadi, dari guru, al bita'amuli, atau dengan berangan-angan, mengangan apa yang telah disampaikan oleh wa tafakuri, dan berpikir, diangan-angan dan pikirkan, wa kasrati tikrori, dan banyak mengulang-ulangi. Baiknya bagi orang yang mencari ilmu itu bersungguh-sungguh di dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh guru, dan berangan-angan dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, dan mengulangi, banyak mengulangi dari pelajaran yang telah disampaikan. Fa'nahu, maka sesungguhnya kelakuan kola, ketika sedikit, idza kola, ketika sedikit, apa asabaku, mengaji, wa katsura, banyak, apa atikraru, mengulang-ulangi, wa ta'ammul, berangan-angan, yudriku, maka menemukan siapa thalibul ilmi, ta'alim, wa yafhamu, dan faham siapa thalibul ilmi. Karena meskipun belajarnya, mengajinya sedikit, apa yang disampaikan oleh guru sedikit, akan tetapi banyak mengulangi apa yang telah disampaikan oleh guru dan memikirkan atau
takut dengan berangan-angan pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, maka dia akan menemukan atau akan bisa memahami apa yang telah disampaikan. Dikatakan apa hifdzu harfaini, lafaz hifdzu harfaini. Hifdzu harfaini adapun hafal huruf itu khairun lebih baik min sima'i wiqraini daripada mendengar dua kuras atau dua batas pelajaran. Wa fahmu harfaini adapun paham dua huruf itu khairun lebih baik min hifdzi wiqraini daripada hafal dua kurasan atau dua batasan pelajaran. Disebutkan bahwa hafal dua huruf itu lebih baik daripada mendengarkan dua batasan pelajaran. Berarti hanya mendengar atau hanya mendengar apa yang disampaikan oleh guru itu tidak akan berarti tidak bisa dipahami atau bisa dihafalkan. Yang hafal memang bisa paham terhadap dua huruf saja, artinya sedikit pelajaran itu yang dipaham itu lebih hafal dua batas pelajaran. Jadi sedikit pelajaran yang hafal itu lebih baik daripada mendengarkan yang banyak. Dan kemudian menghafalnya atau sebaliknya faham yang sedikit itu lebih baik daripada hal yang banyak. Jadi intinya kefahaman itu sedikit, kalau paham akan lebih baik daripada banyak tidak hafal, tidak paham. Yang baik bisa hafal dan bisa dipahami. Tapi kalau bisa, maka yang lebih diutamakan adalah pemahaman, dan selanjutnya kalau tidak bisa maka dihafalkan. Wa idza tawana dan ketika meremehkan siapa thalibul ilmi. Wa idza tawana ketika meremehkan siapa thalibul ilmi fil fahmi di dalam memaham. Walam yajtahid dan tidak bersungguh-sungguh siapa thalibul ilmi. Marotan pada satu kali. Au marrotaini atau dua kali. Au marrotaini atau dua kali. Ya'tadu maka membiasakan si thalibul ilmi dalika terhadap itu tawun. Ketika seseorang pelajar itu meremehkan terhadap pemahaman dan dia sungguh-sungguh dalam satu kesempatan atau kesempatan yang lain, maka sama saja dia membiasakan terhadap meremehkan. Jadi sekali kita tidak mengulangi pelajaran, maka besok akan kemungkinan besar akan mengulangi lagi, tidak belajar lagi, dan seterusnya menjadi kebiasaan tidak mau belajar. Padahal tidak mau belajar atau tidak mengulangi pelajaran itu adalah sama saja dengan meremehkan pemahaman. Tidak baik. Saat tidak rajin
maka seterusnya dia akan membiasakan rajin dan tidak mempeng, pemahaman dan tidak bersungguh-sungguh saja dia membiasakan meremehkan pelajaran. Maka tidak paham siapa thalibul ilmi al-kalama terhadap kalam atau pembicaraan, al-kalama terhadap kalam atau pembicaraan, al-yasir yang sedikit. Nah, terkala dia sudah meremehkan tentang pemahaman, maka dia tidak paham terhadap ungkapan atau perkataan pelajaran yang sedikit. Maka dalam kita harus benar-benar pemahaman ini kita perhatikan. Jadi kalau yang disampaikan itu paling tidak ya dari sekian banyak itu ada sedikit yang kita pahami. Karena kadang-kadang paham itu lebih baik ya. Kalau guru itu menyampaikan sesuatu yang banyak, karena banyak sedikitnya mengaji itu biasanya tergantung guru. Tidak mungkin kita mengatur guru itu harus mengaji sedikit atau banyak. Ya, dari itu kita sendiri, dari banyak atau sedikitnya guru itu paling tidak harus ada yang kita pahami, meskipun jangan sama sekali tidak ada yang kita pahami. Yang bagi maka sebaiknya apa ia tidak bersungguh-sungguh, apa ia tidak bersungguh-sungguh siapa thalibul ilmi dan berdoa siapa thalibul ilmi Allah terhadap Allah Ta'ala, halnya luhur siapa Allah, wa tadarru'a dan sungguh-sungguh mengangkatkan diri siapa thalibul ilmi ilaihi pada Allah, maka dan sebaiknya thalibul ilmi itu bersungguh-sungguh dan juga berdoa kepada Allah dan selalu mendekatkan diri. Itu yang diutamakan adalah usaha. Jadi intinya orang yang belajar, seorang santri itu usaha dan berdoa itu tidak boleh dilupakan. Usahanya seorang ilmu bersungguh-sungguh dengan rajin, dengan mempeng, diiringi dengan doa, selalu mohon kepada Allah supaya dimudahkan di dalam menuntut ilmu dengan ilmu yang manfaat. Kalau kita hanya mengandalkan kerajinan saja tanpa kita justru nanti akan menganggap bahwa segala sesuatu itu tergantung daripada usaha. Padahal di sisi lain ada juga bahwa keberhasilan seseorang itu tidak terlepas dari nikmat yang oleh Allah. Kadang-kadang apa yang dilakukan bisa dicapai dengan doa. Jadi harus selalu berusaha, dan dalam wujud usahanya adalah mempeng, rajin dan istiqomah, dan juga tetap berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa inna makasnya Allah itu yujibu, mengabulkan siapa Allah man terhadap orang, dan siapa man mau doa yang berdoa siapa man terhadap Allah.
Fa innahu maka sesungguhnya Allah itu yujibu mengabulkan siapa Allah man terhadap orang da'ahu yang berdoa siapa man terhadap Allah. Wala yukhayyibu dan tidak memberikan kerugian siapa Allah terhadap orang rojahu yang mengharapkan siapa man terhadap Allah. Allah akan mengabulkan terhadap orang yang berdoa kepadanya, pada hambanya yang berdoa kepadanya, dan tidak akan memberikan kerugian pada orang yang selalu mengharapkan kepadanya. Ansadana menyanyikan syair terhadap kami siapa Syekhu al-Imamul Ajallu Qiwamuddin Himadu Ibrahim Ibnu Ismail Ari imlaan karena membacakan lil qadi pada qadi lil qadil khalili pada qadi Khalil bin as-Sajrazi ukhdum al-ilma khidmatal mustafidi wa'atim darsah bifi'in hamidin. Ukhdum melayanilah kamu atau berkhidmahlah kamu. Ukhdum berkhidmahlah kamu al-ilma terhadap ilmu sebagaimana berkhidmahnya orang yang mencari faedah. Khidmatal mustafidi sebagaimana khidmahnya orang yang mencari faedah. Wa addim dan teruslah kamu darsahu terhadap belajar ilmu bifi'lin dengan perbuatan hamidin yang dipuji. Khidmahlah kamu terhadap ilmu sebagaimana khidmahnya orang yang selalu mencari faedah. Terus meneruslah kamu di dalam belajar serta perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itu khidmah di sini dengan cara menerus sungguh-sungguh di dalam menghasilkan ilmu. Termasuk khidmah dengan ilmu itu ya rajin untuk belajar. Itu adalah khidmah. Khidmah ukhdum al-ilma, berkhidmahlah kamu terhadap ilmu sebagaimana orang yang mencari faedah. Dan teruslah belajar kamu juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Di samping kita bersungguh-sungguh, juga kita harus selalu menjaga perilaku kita supaya dijauhkan dari hal-hal atau perilaku yang tidak baik. Yang itu semua adalah
tidak lain tujuannya adalah supaya dimudahkan di dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Wa idza ma hafidta, dan ketika hafal siapa kamu syai'an terhadap sesuatu, aidahu maka mengulangi kamu terhadap syai', summa akidhu, kemudian mengokohkanlah kamu terhadap syai', atau menguatkanlah kamu terhadap syai', goyata takkidi, dengan sekuat-kuatnya. Jika kita sudah hafal terhadap suatu pelajaran, maka ulangilah terus, lalarlah terus, kemudian akidhu, kokohkanlah hafalan itu sekuat-kuatnya. Yang lalar bahasa kita itu ya tadi selalu mengulangi. Ketika kita sudah bisa menghafalkan suatu pelajaran, maka kita juga dituntut untuk selalu mengulangi atau ngelalarnya dan menguatkan sekuat-kuatnya dengan cara summa alikhu kaitauda ilaihi, summa alikhu, kemudian mencaramu terhadap syai', summa alikhu syai', kaitauda, supaya mengulangi siapa kamu ilaihi pada syai', wa ila darsihi, pada mempelajari syai', ala ta'bidi, atas selamanya. Kemudian sudah dihafalkan dengan hafalan yang kuat kokoh, maka hafalan selanjutnya adalah dicatat supaya ketika suatu saat hafalan itu lupa, maka kita mempunyai cadangan untuk mengembalikan hafalan tersebut. Fa idza aminta, ketika aman siapa kamu, fa idza aminta, maka ketika aman siapa minhu dari syai', aman fawatan terhadap hilang, fantadib maka bersegera kamu, fantadib maka bersegeralah kamu, ba'dahu setelahnya aman, lisyai'in pada sesuatu, jadidin yang baru. Ketika kita sudah hafal dan hafalan itu sudah kuat, maka selanjutnya baru kita menambah pelajaran atau hafalan lagi. Ketika pada saat itu misalkan menghafalkan nadom, ketika sudah menghafalkan 5 bait nadom, maka 5 bait ini harus benar-benar lancar dan hafalannya juga lancar, baru kemudian tambah lagi. Dan hanya setengah hafal sudah ditambah lagi, baru setengah hafal sudah ditambah lagi, atau sudah hafal kemudian disetorkan menghafal lagi, dan yang sudah disetorkan tidak pernah diulangi lagi, itu sama saja ya, hafalan yang sudah itu akan hilang, nambah lagi, kemudian sudah disetorkan nambah lagi,
ya tambah, hafalannya masih 5 terus tapi berganti-ganti. Tapi sudah mulai dari 5 yang awal itu dihafalkan, kemudian terus dilalar, distorkan, kemudian menambah lagi sambil menghafalkan yang 5 tadi, tetap melalar mulai dari yang awal, nambah lagi, kemudian juga ngelalar mulai dari awal. Maka yang semacam itu yang maka ketika menambah hafalan itu, hafalannya awal tidak akan hilang. Fantadib, maka bersegeralah kamu ba'dahu setelahnya aman, syai'in pada sesuatu jadidin yang baru. Ketika sudah aman, artinya aman itu hafalannya sudah dihafal itu tidak akan hilang, bersegera untuk menghafalkan kepada pelajaran yang berikutnya. Ma'atikrori, nah ini yang penting, ma'atikrori serta mengulangi perkara, ma'atikrori mengulangi perkara, qadama yang terdahulu apa ma, qadama terdahulu apa ma, minhu dari syai' atau dari ilmu. Jadi yang sudah itu tambah lagi, maka ngelalarnya atau omongan itu tetap dari awal. Jangan sampai sudah nambah, yang sudah dihafalkan itu tidak pernah dilalar kembali. Waktinaan dan mengambil lisa'ni hadzal mazidi pada keadaannya ini tambahan, lisa'ni hadzal mazidi terhadap keadaannya ini tambahan. Terhadap al-mazid dakiron terhadap dakiron nasi terhadap orang yang ingat, dakiron nasi terhadap orang yang ingat, dakiron nasi terhadap orang yang ingat manusia, bil ulumi dan beberapa ilmu, litahya karena hidup siapa kamu, litahya karena hidup siapa kamu, la takun jangan menjadi siapa kamu, itu man orang, ulin nuha yang mempunyai akal, itu bibaidin jauh, itu bibaidin jauh, kata jika menyembunyikan siapa kamu terhadap beberapa ilmu, al-uluma terhadap beberapa ilmu, unsaita yang dilupakan siapa kamu,
taro sehingga tidak melihat siapa kamu, hatta taro sehingga siapa kamu, ghairu jahilin terhadap selainnya orang yang bodoh, wabalidin dan orang yang balid atau orang yang bal atau bodoh. Summa uljimtan dikendali siapa kamu atau diikat siapa kamu yaumal kiamat pada hari kiamat, ikat atau dikalungi yaumal kiamati pada hari kiamat, naron terhadap api, watal habta dan hidup atau membara siapa kamu bil adabi dengan siksa asyadidi yang sangat. Wala buddha dan pasti bagi orang yang menuntut ilmu minal mudzakarati dari mudaroh atau berdiskusi, wal munadharati dan berdiskusi atau tukar pikiran, wal mutahari dan berdebat, fayam bagi maka sebaiknya yakun ada fatwal ilmi itu bil intisafi dengan berbuat kebenaran, wata'ani dan wata'amuli dan berangan-angan, wa yataharraza dan menjaga siapa thalibul ilmi, yataharraza dan menjaga siapa thalibul ilmi anisyabi fa innal munadarata maka sesungguhnya munadoroh, mudzakarata dan mudzakarah atau berdiskusi itu musyawarah. Jadi di sini diskusi atau musyawarah di dalam ilmu itu adalah sesuatu penting, artinya bisa bertukar pikiran dengan teman yang lain, karena dengan adanya munadharah dan musyarah itu kita bisa saling tukar pikiran, apa yang tidak kita pahami bisa kita, apa yang tidak bisa kita pahami, apa yang disampaikan oleh guru itu bisa dipahami melalui teman. Jika seandainya kita belajar sendirian, itu terkadang kita sudah merasa paham, sudah merasa benar. Kemudian tatkala berhadapan dengan teman dan pemahaman yang berbeda, itu kelihatan kekurangan dari pemahaman kita. Maka kekurangan dari pemahaman kita itu bisa disempurnakan oleh tambahan ilmu dengan adanya munadharah
dan mudakarah itu bukan kemenangan, tapi untuk mencari kebenaran. Wal musyawaratu, adapun musyawarah itu innama takun, bahwasanya ada apa musyawarah itu khasawabi, karena untuk mengeluarkan perkara yang musyawarah di situ adalah tujuannya untuk mencari kebenaran. Ini kadang-kadang pemahaman kita belum tentu benar, maka apa yang kita pahami itu kita bisa utarakan, dan bagaimana pendapat teman musyawarah kita, apakah juga sudah sama? Kalau sama berarti insya Allah benar, tapi berbeda, maka di mana perbedaan itu, dan cari mana kelemahan dan kekurangannya sehingga bisa diluruskan, dan kemudian disamakan pemahamannya. Kalau pemahamannya sama, itu yang paling benar. Wadalika, adapun itu istikhraj itu innama yahsulu, bahwasanya hasil apa istikhraj bita'amli, dengan berangan, wata'ni dan pelan-pelan, wata'ani dan pelan-pelan, sobi dan berbuat kebenaran, walayah sulu dan tidak hasil, walayah sulu dan tidak hasil apa dalika itu istikhraj bil babi, dengan kebencian, dan berbuat kejelekan. Istikhraj untuk mengeluarkan, istikhraj shawab untuk mengeluarkan atau mencari kebenaran. Dalam berdiskusi tidak boleh saling membenci, artinya ya tidak boleh hanya sekedar mencari kemenangan saja, maka itu ya tidak akan bisa menghasilkan kebenaran. Ingin saling menjatuhkan, saling mencari menang, itu tidak menghasilkan sebuah kebenaran. Maka di situ disebutkan istikhraj itu hasil dengan berangan-angan dan juga pelan-pelan, dari pemahaman dan diangan-angan, dipikirkan dengan pelan-pelan, dan kebenaran baru akan bisa menghasilkan sebuah kebenaran, bukan dengan cara saling membenci. Karena jika ada apa niyatuhu, niatnya thalibul ilmi, membahatati dari membahas, minal mubahat dari membahas, ilzamal khosmi terhadap menetapkan permusuhan, wa qahrihi dan memaksa, wa qahri dan memaksa al-khosmu, la yahillu maka tidak halal, la yahillu maka tidak halal padalika apa dalika itu dalika itu apa dalika itu niat atau madur kira minal mubahasah. Jadi jika di dalam mudakarah, dalam musyawarah itu niat, atau di dalam membahas suatu ilmu itu niatnya adalah untuk saling bermusuhan dan saling menyerang, maka
satu tidak halal dan itu juga tidak akan bisa membuahkan hasil yang positif. Nama yahilu dan bahwasanya halal, padalika itu niat membahas tadi bisa diperbolehkan liharil haqi karena menjelaskan perkara yang hak. Di mudzakarah atau membahas itu diperbolehkan jika memang untuk kebenaran. Utamiyatu adapun ngawur wal khilatu dan merekayasa itulah tajuzu tidak boleh, itulah tajuzu tidak boleh, itulah tajuzu tidak boleh fiha pada tidak karena kecuali jika ada apa al-khosmu itu musuh itu muta'anitan yang mempersulit, itu muta'anitan yang mempersulit, la toliban tidak orang yang mencari lil haqqi pada perkara yang hak. Nah, mencari kemenangan itu niat di dalam sebuah pembahasan itu jika lawan debatnya itu adalah orang yang mempersulit dan sudah punya niat untuk bermusuhan, maka itu boleh untuk mencari kemenangan. Tapi kalau sama-sama seperti itu ya tidak bisa, karena tujuan utama di dalam sebuah diskusi itu adalah untuk mencari sebuah kebenaran, bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang wakana dan ada siapa Muhammad ya, Syekh Muhammad bin Yahya itu idza tawajjah hadap alaihi atas Muhammad bin Yahya apa al-iskalu kemusykilan walam yahdirhu dan tidak hadir terhadap Imam Yahya al-jawabu jawaban ya maka berkata siapa Muhammad bin Yahya lahu pada sa'il ma utawi apa ilzam tahu yang menetapkan siapa kamu terhadap ma, ilzam tahu yang menetapkan siapa kamu terhadap ma, la itu lazimun perkara wa ana adapun aku fihi itu ma itu nalun orang wa fauqa kulli di ilmin dan di atasnya setiap orang yang mempunyai ilmu adapun orang yang alim wa faidatul mutawahhati adapun faedahnya berdebat wal munadarati yakni berdebat itu akan lebih kuat min faidati mujarradi tikrari dari faedahnya murni mengulangi li'anna fihi karena sesungguhnya itu pada li'anna fihi karena sesungguhnya itu pada mudah tikraran ada mengulangi wa ziyadatan
dan ada penambahan. Wakila dan dikatakan mutorohatu sa'atin, adapun berdebat satu waktu itu khairun lebih baik min tikrari syahrin daripada mengulangi satu bulan. Lakin idakan, tapi jika ada siapa tolib, lakin idakan, tapi jika ada siapa tolib itu ma'amun sifin, beserta orang yang benar, salimin yang salim tabi yang selamat wataknya, salim tabi yang selamat wataknya. Iyaka dan takut atau jauhilah kamu wal mudakarota terhadap mudakarah ma'a muta'annitin serta orang yang mempersulit, mustaqimin yang tidak lurus, waira mustaqimit tabi yang tidak lurus wataknya. Fa inna tabi'ata, maka sesungguhnya fa inna tabi'ata, maka sesungguhnya itu musyrikotin yang cuy, wal akhlaku, ada beberapa akhlak itu muta'addiyan yang menjalar, wal mujawaratu, adapun bertangga itu mu'assiratun yang membekas, itu mu'assiratun yang membekas atau berdampak. Jadi mudzakarah atau munadaroh itu faedahnya sangat besar, bahkan di sini disebutkan lebih besar daripada hanya sekedar teror, daripada hanya sekedar mengulangi pelajaran. Kenapa? Karena mudzakarah dan munadaroh itu orang yang berdiskusi itu sudah pasti mengulangi pelajarannya atau mengulangi atau sinau terlebih dahulu. Tidak mungkin dia akan berdebat atau berdiskusi tak adanya persiapan. Pastilah ada persiapan. Nah, persiapan itu ya tikror tadi. Nah, kalau hanya tikror saja, itu hanya sebatas dirinya sendiri, sudah mengulangi, dan kadang-kadang dengan sendirian dari yang sendiri itu sudah merasa paham dan merasa benar, tapi belum tentu kalau itu nanti diungkapkan di depan orang lain belum tentu benar. Maka dengan menguji apakah belajar kita itu benar-benar paham dan benar, itu dibuktikan dengan munadoroh dan mudzakarah tadi, dengan berdiskusi tadi, baru kemudian bisa menghasilkan sebuah pemahaman yang benar-benar. Ini dalam Al-Fatihah. Iya karena budak, iya karena setahun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.